kalau namanya uang makan dengan di kantin itu, mohon maaf ya, namanya kantin itu ada permainan tersendiri. Karena perjuangan ini cukup panjang, perjuangan di kartannya bagaimana kita harus mapping dulu nih. Karena tiap hari saya menghitung yang tidak dimakan itu sekitar 150 sampai 200 itu kan mubazir. Sedangkan perusahaan harus bayar. Sedangkan teman-teman kita itu ada yang puasa, ada yang mungkin tidak dengan menunya. Makanya kami setelah mapping sekian banyak kita punya data, kita sodorkan perusahaan. Jadi perusahaan membayar 150 itu sia-sia, percuma, tidak dimakan. Sedangkan yang sisanya tadi, mohon maaf, suka diambil oleh teman-teman kita, kan itu harus dibayar. Kecuali utuh mungkin tidak dibayar. Tapi kalau nggak utuh berarti harus dibayar. Nah, dari situ kita memulai uang kita robah dulu deh. Kita robah dengan but-but rutin. Untuk teman-teman yang mungkin hari ini puasa, selalunya tidak berkurang. Tidak berkurang, tetap dana akumulasi. Dan nanti ada program dari koperasi per 3 bulan itu bisa ditukarkan dengan sembako. Entah beras, susu, dan sebagai kebutuhan. Bisa ditukarkan. Jadi uang makan itu bisa dicairkan, tidak bisa mandek di sini. Bisa kalau teman-teman kan, kalau yang dengan kantin itu kan uang makan hangus ya. Tapi kalau dengan sistem ini tidak hangus. Nanti teman-teman bisa menukarkan koperasi. Nanti dibuka dengan budget beras sekian. Silakan bisa ngambilnya. Seperti itu. Jadi awalnya yang kita punya data dulu berapa sih catering yang dimakan dan enggak. Kita punya data. Itu perjuangannya panjang. Itu dimulai dari 2014. 2014 kita punya data sehingga PKB yang 2018 sampai kemarin itu sebelum ini ya 2000 sampai 2021 itu sudah jalan. Itu datanya dari 3 tahun ke belakang. Dari mulai 2000. Sebagai sistem sendiri ya. yang bikin koperasi atau perusahaan. Sebenarnya kita bikin sistem ini sistem antara ide kita dan disampaikan IT sebenarnya. Kita menyampaikan ke perusahaan bahwa ini IT memfasilitasi. Yang IT memfasilitasi dengan menyediakan seperti ini. Betul. Itu. Berarti untuk barcode sendiri khusus bisa buat ini? Bisa. Nanti barcode kita pakai NIK. Ini bisa di-scan. NIK kita dimasukin oleh uang makan oleh koperasi itu per seminggu sekali. Jadi bisa terakumulasi, ada yang berapa juta berarti bisa ditukarkan gitu. Jadi uang makan ini tidak hangus secara begitu aja. Jadi teman-teman bisa lihat kebetulan kita ada mungkin karena kita rolling ya, ada di situ kalau biasanya ada mie ayam di sini kebab nantinya dia mulai start itu jam 12 mulai datang, ada somai, ada makanan utama 2 dan juga jusnya. Terkait dengan menu jus itu 11.000 dan makanan yang tertinggi di sini ada 15.000, ada juga 16.000. Tergantung selera. Jadi kita mempersilahkan selera teman-teman seperti apa, silakan memilih untuk lebih karena mungkin ya selera itu orang masing-masing beda. Dan untuk shift 2 sendiri kita atur ada namanya satu booth makan, jus juga ada, tetap minuman dan somai. Somai itu sebagai makan pendamping tetap ada. Oh, berarti untuk uang makan sejumlah 20.000 itu bisa apa aja? Bisa. Sesuai budget. Sesuai budget. Misalkan dengan ayam 15.000, kita dengan minumnya dapat. Jadi kita berusaha dengan uang itu terpenuhilah kebutuhan 4 sehat 5 sempurnanya. Misalkan buahnya dapat diganti dengan jus. Seperti itu, Bu. Satu lagi, ya. saya pertanyakan tadi yang dipertanyakan tadi kan di sini karyawan satu kurang lebih 300 ya. Karyawan ya. Dengan kapasitas ruangan ya? Bukan ruangan, maksudnya dengan menu ini apakah tercukup dari 300? Oh iya, karena kita udah estimasi dengan kita melakukan beberapa kali survei dan trial sehingga setiap booth ini kita mengasih sekitar 100, jadi 200. Pendampingnya nggak mungkin orang yang hari ini saya pengen makan nasi, enggak. Dialihkan ke somai. Nanti mungkin jam 12-an lagi dadang kebab. Seperti itu. Jadi dengan 350 kalau menurut data kami yang saya pegang hari ini per bulan kemarin kan saya dapat rekapannya.
Jadi sekitar yang makan yang aktif itu sekitar 300-an. 50 otomatis enggak, karena beberapa halangan, karena cuti kah, karena mungkin dia puasa dan sebagainya. Jadi minimalnya kita harus menyiapkan 300 porsi menu, terkecuali dengan jus. Jus itu mungkin lebih. Jus itu lebih dari 80, 150 bisa. Dan juga untuk somai juga sekitar 80. Jadi tercover semua, Bu. Intinya di karyawan ini tidak ada komplain lah ya. Tidak ada. Iya. Tidak dapat makan atau apa Iya. ya, tercover semua yang ada di sini ya. Dari itu. Ya sama dengan kita dengan HRD, ini sebelumnya kami perkenalkan nih Pak Ari sebagai HRD Division East. Selamat datang, Pak. Dan minta izin Pak Ari, teman-teman dari Fajar itu lagi lihat kantin kita Pak Ari. Karena mungkin kita sebagai contohan Pak, di Bekasi ini khususnya sebagai pencontohan. Mungkin ya mungkin Pak Ari bisa dari Fajar yang di Cikarang itu ya. Ya, saya mewakili perusahaan di sini. Saya ucapkan selamat datang Pak ke PT Visionis Asia. Mohon maaf saya pakai masker ya, saya lagi kurang sehat. Apa-apa, santai. Kembali. Nah, seperti tadi yang sudah diuraikan teman kita, Bung Yayan, bahwa ya beginilah kondisi kita. Ya, nah sebenarnya kunjungan bapak-bapak ini akan disambut oleh Bu Aili tadinya, gitu kan? Ya Pak Cameng ya. Nah, Bu Aili itu adalah presiden direktur kami. Nah, sementara untuk kali ini beliau lagi ada dinas ke US atau ke Amerika. Nah, untuk delegasi itu ada di saya untuk ya kontrol teman-teman SPSI itu di HR. Nah, saya mewakili. Nah, silakan Bapak-bapak yang mau berkeliling melihat Vision East, monggo kami terbuka. Ya, supaya kita bisa branding ya Pak ya, supaya kita bisa ya mengevaluasi misalkan kita kurangnya apa di tempat Bapak bisa mengisi di kami atau sebaliknya ya kekurangannya Bapak bisa kita lengkapi ya. Kami senang akan kedatangannya Bapak-bapak semuanya dan kalau bisa ke depan ya ada apa namanya hubungan yang baik ya antara PUK Fajar sama Vision. Itu aja sih ya, intinya kami mengucapkan selamat datang dan senang atas kunjungan dari teman-teman semuanya. Oke, cukup kali ya Pak ya. Cukup, terima kasih Bapak. Terima kasih. Tentang kantin kami. Gini Pak, di kami kan mungkin ada permasalahan terkait dengan apa namanya pengiriman ya. Pengiriman, Pak? Iya, karena kan kami sistem catering. masih sistem pakai rantang Pak. Jadi Gitu. dan lokasinya juga kan jauh-jauh, tidak mungkin juga harus semua ke sini. Jadi kalau memang di sini ada kelebihan, mungkin kami bisa mengakomodir mencontohkan kepada di tempat perusahaan kami supaya gitu. di kami juga bisa seperti ini. Oke. Jadi gini Pak, sistem kami di sini kerjasama dengan koperasi. Jadi untuk sistem semuanya memang kerjasama dengan koperasi dan perusahaan. Di sini sistem yang develop adalah IT kami. Jadi sistemnya itu kita tapping ya Pak ya, tapping ID card. Nah, jadi setiap karyawan itu akan diberikan saldo makan selama 1 minggu berdasarkan kehadiran tentunya. Ya, dalam 1 minggu itu karyawan hadir berapa hari? Contoh, misalkan hadir 5 kali Pak. Ya udah, uang makan dia akan kita transfer selama 5 hari kerja karena dalam 1 minggu dia hadir 5 hari sebesar uang makan yang kita berikan sesuai dengan perjanjian dengan PUK ya. Dalam hal ini kita 20.000 per 20.000 bener ya? 20.000 ya, 20.000 untuk uang makan untuk karyawan, 20.000 kali 5. Nah, itu akan digunakan karyawan selama 1 minggu dia bekerja untuk kedepannya. Jadi hitungannya ada 5 hari kerja yang lalu untuk makan 5 hari ke depan gitu ya. Nah, sistemnya tadi mungkin udah disinggung Pak Yayan ya. Kita di sini ada beberapa booth. Jadi booth ini kita berikan kesempatan kepada lingkungan kita atau masyarakat sekitar kita yang notabene dia punya kelebihan ya. Seperti contoh di sini ada booth bebek ya, ada booth kebab, ada mie ayam, bakso dan lain sebagainya. Nah, itu adalah dari
lingkungan. Jadi selain buat CSR kami terhadap lingkungan, ya juga ya untuk mengembangkan UMKM di lingkungan bisnis Asia, dan juga untuk teman-teman kita yang sudah pensiun, ya silakan teman-teman kami atau karyawan PT Vision yang pensiun dan dia punya bakat masak, silahkan kita tampung. Ada beberapa di sini yang sudah pensiun, kemudian dia punya bakat masak, kita undang untuk jadi mitra. Nah, di sini sistemnya adalah mitra ya Pak ya, mitra ke koperasi ya, mitranya koperasi untuk kantin siapa ya, ini but-but ini ya. Nah, kemudian setelah jadi mitra ke koperasi nanti akan menghitung tuh per but ini dalam 1 bulan berapa kali karyawan makan. Nah, itu nanti akan ditagihkan ke perusahaan. Jadi tagihannya melalui koperasi ke perusahaan berdasarkan tappingnya karyawan scan makan, itulah yang akan ditagihkan ke perusahaan. Kurang lebih seperti itu sih. Baik, terima kasih Pak. Untuk jadi mitra sendiri ada kriterianya? Oh ya, tentu untuk mitra sendiri tentunya harus ada approval dari komite kantin. Nah, dalam hal ini kebetulan saya sendiri sebagai ketua komite kantin ya. Jadi semua approval dari kami komite ya. Kalau memenuhi syarat ya silahkan kita bisa join ke but-but yang kosong. Syaratnya apa? Tentunya kita ada tim audit ya. Jadi ada pengajuan mitra gitu kan. Misalkan ada pengajuan mitra mie ayam bakso gitu kan. Nah, mie ayam bakso kita survei Pak. Tim auditor akan survei ke rumah atau ke warungnya tersebut, kita audit berdasarkan spek yang sudah kita tentukan. Contoh dari dapur ya. Nah, dapurnya bersih apa enggak gitu kan. Kemudian dari penyajiannya seperti apa, kemudian dari rasa seperti apa. Nah, kalau sudah melalui tahapan audit itu biasanya setelah auditnya PES atau lulus, baru kita undang untuk tes food. Nah, di tes food itu juga nanti ada penilaian ya. Biasanya untuk tes food itu kita undang dari karyawan sendiri itu yang pada makan di sini, itu kita undang untuk mencicipi, kemudian dari manajemen juga, dari HRD juga, dari komite, semuanya kita libatkan dalam tes food. Nah, ada formnya juga ya, ada form penilaian. Nah, jadi tahapannya ada audit site ya. Audit site itu adalah audit ke rumahnya dia ya, kebersihan dan lain sebagainya. Kemudian lulus tes food ya. Tes food bukan dari komite yang menentukan, tapi adalah testernya dari siapa? Dari karyawan, dari PUK, semuanya ya, semuanya terlibat dalam menentukan tes foodnya tadi enak apa enggak ya, ada nilainya dan sebagainya. Kalau sudah tes foodnya, baru ke tahap berikutnya adalah kontrak. Tapi dengan catatan kalau but ini sudah ada yang kosong, jadi waiting list kayak karyawan aja ya. Karyawan ngelamar, siapa yang ngelamar duluan kita panggil. Begitu juga dengan kantin, kita ada waiting listnya ya. Kalau udah lulus kita masukin ke dalam database waiting list but kantin. Kalau ada yang sudah habis kontrak boleh masuk. Itu. Jadi sistemnya kita kontrak 3 bulan. Dengan tujuan apa? Ya kita biar ada ini ya, biar ada variasi juga. Kalau nanti selamanya ya karyawan akan bosan ya kan. Jadi per 3 bulan nih but-butnya. Evaluasi. Cukup, terima kasih Pak. Ada lagi? Iya silakan. Ini saya mau nanya dari sisi PUPAM, dari sisi ada geser dikit ke sini. Oh ya, di sini teman-teman pada biasa ini kiat-kiatnya apa gitu? Apakah saling keterbukaan? Apakah ada yang lain itu biar kita bisa contoh di Fajar itu kiat-kiat bisa kerjasama yang harmonis sehebat ini. Intinya sih kepercayaan ya Pak ya. Jadi kami percaya sama PUK bahwa PUK itu bisa ngebantu kami dalam hal pertumbuhan perusahaan. Tanpa mereka ya kita nggak bisa apa-apa gitu kan. Jadi kita berikan kepercayaan full bahwa PUK itu salah satu mitra perusahaan yang bisa ngebangun perusahaan juga gitu kan. Tanpa adanya mereka kita nothing, kita bukan apa-apa. Begitu juga dengan PUK. PUK juga trust sama kami dalam hal apa? Ya kesejahteraan. Ya. Kedua juga tadi terbuka, itu pasti.
Tapi kuncinya adalah kita saling percaya aja, Pak. Ya, bahwa kita kasih full kepercayaan ke mereka untuk ya itu berinovasi, ya kan, berkembang, itu kita kasih kepercayaan full kepada mereka. Intinya kepercayaan, keterbukaan itu penting. Ya kalau ini boleh nanti ini ketuanya dia minta apa aja udah kayak minta kacang, Pak. Minta ini besok harus ada, ya kan? Terus minta apa besok harus ada gitu kan. Ya tapi kita saling jaga hubungan sih. Kalau bisa jangan sampai kita ada masalah hubungan industrial. Betul. Iya, kita jaga hubungan baik. Itu aja. Ada lagi, Pak? Cukup, Pak. Mungkin Terima kasih. ya udah selalu siang. Siap. Ya, terima kasih, Bapak. Ya, terima kasih.